Keranjang kuning tidak muncul ataupun hilang di TikTok, teman-teman. Nah, ini yang saya alami ya. Nah, di sini saya juga sudah inbox ya kepada sellernya. Di sini kita langsung masuk di aplikasi TikTok seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan viewsnya sudah 20.000 views ya untuk di TikTok ya. Jadi sangat disayangkan sekali, teman-teman. Nah, kenapa di sini tuh keranjang kuningnya nggak muncul? Kita langsung masuk ke TikTok dan ini akun utama saya, teman-teman ya. Kita langsung masuk di TikTok seperti ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini tuh kemarin itu sempat nggak muncul ya, teman-teman. Jadi untuk di bagian dari showcase-nya itu nggak muncul ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman ya. Ini 35.000 views ya. Di sini tuh nggak muncul ya. Kemarin ini juga sempat nggak muncul untuk keranjang kuningnya. Dan di sini kemarin tuh ada beberapa video saya yang juga nggak muncul ya. Nah, di sini untuk keranjang kuningnya nggak muncul ya. Nah, inilah ya ibaratnya bisa dibilang belum rezeki ya, teman-teman. 382 views ya. Di sini itu keranjang kuningnya hilang ya. Nah, ini kemarin juga sempat hilang, teman-teman. Tapi alhamdulillah di sini itu sudah kembali lagi ya, untuk keranjang kuningnya sudah muncul lagi. Ya, padahal sangat disayangkan sekali 20.000 views ya, teman-teman. Jadi nah, di sini kemarin itu sempat hilang ya, yang 20.000 views untuk keranjang kuningnya. Nah, kenapa di bagian dari 20.000 views di sini kok bisa hilang keranjang kuningnya? Bisa kita cek di sini ya, teman-teman. Kita cek di TikTok ya, kemudian kita cek di bagian pusat pesanan afiliasi. Nah, di sini itu memang laris banget ya, teman-teman, di bagian itu ya, kita cek di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin terkendala nih untuk dibikin keranjang kuningnya hilang ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini casing di 20.000 views tadi, teman-teman. Nah, ketika video kita itu FYP seperti tadi ya, 20.000 views itu sudah lumayan ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang laku itu casing semua. Teman-teman bisa perhatikan ke bawah ya. Jadi berarti di sini apa yang bisa kita ambil dari keranjang kuning yang hilang? Teman-teman bisa perhatikan ke bawah nih ya. Jadi ini rata-rata casing semua, teman-teman. Nah, jadi untuk kenapa ya dibikin keranjang kuning kita itu nggak muncul untuk produknya? Salah satu yang pertama adalah stoknya habis, dan ini terbukti dari penjualan di video saya ini. Saya bilang ratusan ya, teman-teman, ratusan produk. Teman-teman bisa perhatikan ke bawah di sini ya. Ini hanya casing saja, teman-teman. Jadi wajar saja, teman-teman bisa perhatikan ke bawah ya. Jadi wajar saja untuk casingnya itu habis ya. Nah, jadi ada dua penyebab, teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya alami untuk di TikTok ya. Jadi masalah di keranjang kuning itu nggak muncul. Salah satu yang pertama adalah produknya memang benar-benar habis. Nah, itu untuk penyebab yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan pengalaman saya kemarin ya, itu produknya ataupun gambarnya masih ada, hanya saja stoknya memang sudah habis. Kemudian yang kedua adalah di bagian dari akun seller, biasanya ini terkena pelanggaran ataupun produknya biasanya terkena pelanggaran. Nah, jadi sama, teman-teman ya, antara TikTok affiliate dan juga seller ini sama-sama kita harus mematuhi peraturan di TikTok. Nah, ketika si seller juga sama melanggar ataupun tidak mematuhi untuk panduan komunitas di TikTok juga sama, mereka juga akan terkena teguran, termasuk dari produknya yang biasanya hilang ataupun tokonya terkena poin pelanggaran juga, teman-teman. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa antara si kreator TikTok affiliate dan juga si pemilik produk ataupun si seller ya, untuk di TikTok ini sama-sama harus mematuhi kebijakan panduan komunitas TikTok. Karena kemarin saya sempat WA juga ya, sempat WA ke seller di salah satu produk yang punya saya juga nggak muncul ya. Jadi saya pertanyakan kenapa untuk produk di video saya kok tidak ada, kemudian tidak ada komisinya ya, kemudian produknya juga nggak ada. Nah, jadi dari si seller itu bilang bahwa akunnya itu terkena pelanggaran ya, terkena pelanggaran sehingga produknya itu tidak bisa kita afiliatkan. Nah, jadi itu pengalaman saya kemarin ya. Jadi untuk yang pertama adalah di bagian dari produknya memang benar habis, dan yang kedua biasanya si seller itu terkena pelanggaran ketika keranjang kuning nggak muncul di video kita. Nah, itu yang pernah saya alami, teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan, jadi wajar saja di bagian casing tadi itu kemarin itu sempat hilang, teman-teman ya. Jika teman-teman perhatikan di sini, untuk dibikin casingnya ini memang sudah banyak terjual ya untuk di casing ini ya, alhamdulillah ya, teman-teman ya. Walaupun untuk dibikin komisinya nggak seberapa, tapi di sini sudah terbukti ya. Ciri-ciri di TikTok itu kalau sudah FYP ya seperti ini, produknya itu aja yang akan terjual, teman-teman. Nah, jadi ini memang rezekinya masih segini ya, kita nggak akan pernah tahu untuk kedepannya. Yang terpenting adalah perbanyak saja konten, perbanyak saja video. Kita nggak akan pernah tahu, bahkan tuh tadi itu juga nggak pernah saya boost untuk iklan ya.
Jadi tugas saya itu hanya meriset untuk kata kunci, kemudian juga meriset hashtag. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya untuk saat ini tuh nggak berfokus di TikTok terlalu fokus ya teman-teman. Jadi saya juga berfokus di platform yang lainnya juga. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ngerasa nih untuk produknya nggak muncul, ya dibiarkan saja. Ataupun nanti teman-teman tinggal ditunggu saja, ataupun dihubungin untuk sellernya. Kenapa untuk produknya nggak muncul, ataupun kalau komisinya nggak ada, ya biasanya penyebab untuk di TikTok ini ada dua opsi ya teman-teman. Yang pertama produknya nggak muncul, yang kedua produknya muncul tapi komisinya nggak ada. Nah, jadi biasanya seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalkan nih mengalami misalkan untuk produknya ada tapi komisinya nggak ada, nah itu langsung di chat saja untuk sellernya. Ya itu juga sama teman-teman, ketika produknya ada kemudian komisinya juga nggak ada, nah itu juga sama, itu biasanya si seller juga terkena pelanggaran. Jadi sama ya teman-teman. Jadi intinya kita sebagai konten kreator dan mereka sebagai seller ataupun pemilik untuk produknya ataupun penjualnya, ya penjual aslinya itu juga sama, mereka juga harus mematuhi kebijakan yang ada di TikTok. Karena saya juga pernah masuk menggunakan seller, ya itu banyak sekali sama ya, banyak sekali aturan-aturan buat para si seller ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya kemarin. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dua penyebab teman-teman ya, kenapa untuk di bagian dari showcase ataupun keranjang kuning di video TikTok kita itu nggak muncul. Yang pertama karena memang sellernya terkena pelanggaran, dan yang kedua karena memang produknya habis. Nah, kalau produknya habis itu masih bisa kita tunggu ya, biasanya itu akan muncul kembali. Contohnya seperti ini, di sini tuh produknya langsung muncul kembali teman-teman ya. Nah, kemarin itu sempat nggak ada loh produknya ya, saya juga sempat wah kok bisa habis ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sellernya sudah menyiapkan produknya sudah ada di stok mereka, maka pasti akan muncul. Yang terpenting adalah di bagian produknya itu masih ada walaupun stoknya masih kosong. Nah, itu biasanya masih akan diisi lagi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu, tetap sabar buat teman-teman semua, karena di sini memang ya kalau saya bilang di TikTok ini kalau dibilang butuh modal ya tentu memang harus butuh modal, butuh sampel ya. Jadi tentunya ya memang kita harus punya modal terlebih dahulu, termasuk di bagian dari sampel-sampel produk yang akan kita pasarkan. Ya memang bisa kita pakai satu produk itu bisa, tapi terkadang jangankan kita ya, orang pun mungkin akan jenuh untuk melihat produk yang itu aja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih bagus memang memperbanyak produk ya daripada kita satu produk. Tapi ya kalau memang teman-teman hanya punya satu produk nggak masalah, mulai saja terlebih dahulu ya, mulai saja terlebih dahulu. Jadi di TikTok ini ataupun dimanapun, ketika teman-teman pengen nih punya penghasilan sendiri, punya penghasilan dari rumah, ya sama ya, kuncinya mulai saja terlebih dahulu ya, dengan barang yang seadanya itu nggak masalah ya. Kemudian yang pertama adalah nanti teman-teman misalkan nih kalau kita satu produk, bagaimana cara kita memasarkannya ya, tinggal teman-teman buatkan saja apa keuntungannya, apa manfaatnya ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan versi perbandingan, itu juga bisa ya. Kemudian cara menggunakan produknya, tutorialnya itu kan banyak sekali. Jadi satu produk itu bisa banyak konten, dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk dua penyebab kenapa produk ataupun keranjang kuning di video TikTok affiliate tidak muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.